Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda di program Tribun News on Cam. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok polisi yang belakangan sedang viral di media sosial. Beliau adalah Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Prio Suhartono. Beliau ini sempat menolak laporan dari seorang anak yang ingin memenjarakan sang ibu. Bahkan momen kejadian tersebut sampai trending di YouTube Tribuners. Kita akan berbincang dan saat ini saya sudah tersambung dengan AKP Prio. Halo Pak Prio, selamat sore. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, Alhamdulillah sehat. Pak Prio, kemarin sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sih kisahnya, saya pengen dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin mohon maaf Bapak, bagaimana sih kronologi kejadian seorang anak yang ingin memenjarakan sang ibu? Jadi kronologisnya berawal ini ada dari tanah warisan ya. Tanah warisan dari almarhum bapak atau suami dari ibu ini. Nah, kemudian tanah ini dijual oleh si anak ini. Dijual kurang lebih 200 juta lah. Nah, setelah itu si ibu diberikan hasil dari penjualan tanah tersebut sebesar 15 juta. Nah, dari 15 juta itu dibelikanlah sepeda motor. Nah, kemudian setelah si ibu dibelikan sepeda motor, nah untuk surat-surat sepeda motor tersebut berada di tangan si anak ini. Nah, kemudian si ibu ini menggunakan motor tersebut secara bersama-sama. Dalam artian adiknya ikut menggunakan motor itu, terus sepupunya menggunakan. Pokoknya ibaratnya motor itu jadi motor keluarga lah. Motor keluarga. Nah, kemudian si anak ini tidak terima. Tidak terima motornya dipakai secara bersama-sama seperti itu. Akhirnya si anak ini meminta kembali motor itu. Nah, tapi si ibu bersikeras tidak mau karena si ibu ini merasa itu adalah hasil warisan dari almarhum suaminya dan si anak juga sudah mendapatkan bagian kan gitu. Jadi si ibu ini hanya diberikan sebuah sepeda motor ini, tapi kok masih diminta lagi. Nah, si anak ini bersikeras lah dengan dia merasa bahwa sepeda motor itu surat-suratnya ada di saya ini. Nah, jadi karena si ibu ini tidak mau memberikan sepeda motor itu, akhirnya akhirnya si anak tersebut yang mau melaporkan ibunya dengan dugaan penggelapan. Tapi pada saat itu ketika mendatangi kantor kepolisian, sang anak memang sudah bersama-sama dengan ibunya untuk bermaksud melaporkan itu, Pak? Iya, jadi gini, si anak ini datang ke Polres pertamanya sendirian dulu. Jadi kemudian pada saat itu diterima sama yang piket, anggota piket. Kemudian si anak ini melaporkan, mau membuat laporan, dan ternyata orang yang dilaporkan adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, karena ini ibu kandungnya sendiri, akhirnya anggota yang piket berinisiatif pada waktu itu untuk langsung saja memanggil si ibunya ini. Nah, kemudian datanglah si ibunya ini bersama adiknya atau paman dari anak tersebut. Datang berdua. Nah, kemudian waktu itu anggota yang piket pada waktu itu berusaha untuk memediasikan juga, diselesaikan secara kekeluargaan juga lah. Nah, tetapi di situ situasinya ya si anak ini makin emosi, pokoknya makin lumayan panas lah. Akhirnya ditemui oleh saya kumpulkan semuanya gitu. Jadi dari anak maupun dari ibunya, termasuk dari pamannya juga ada di sana. Dan saya berusaha untuk memediasikan, dalam artian berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan lah, saya bantu seperti itu. Pada waktu itu dalam video juga terekam begitu Pak Prio, sempat menyebut bahwa Bapak akan mengeluarkan uang senilai harga motor itu asalkan sang anak tidak melaporkan ibunya. Bagaimana kelanjutan hal itu, Pak? Jadi pada waktu itu sikap spontanitas saya waktu itu, karena dalam artian saya waktu itu benar-benar hanya ingin permasalahan ini selesai, karena saya jujur saja waktu itu kasihan sekali ngelihat ibunya,
karena ibunya pada saat itu ya sudah nangis, dimaki-maki sama anaknya itu kan. Kan anaknya ya mengeluarkan kata-kata kotor gitulah, Mhm. mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, di situ saya hanya berpikir, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa ya waktu itu ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya akhirnya saya mencoba untuk menawarkan seperti itu dan karena saya berpikir yang penting ibu ini jangan sedih, jangan nangis, jangan lagi dibentak-bentak, jangan lagi dimaki-maki lah. Pikiran saya waktu itu hanya itu aja, hanya yang penting cepat beres, cepat selesailah permasalahan. Tetapi dari si anak itu sepertinya mungkin ya mungkin dia masih punya rasa malu atau Mhm. bagaimana ya kalau misalnya menerima uang dari saya atau bagaimana, akhirnya dia tetap tidak mau menerima tawaran saya dan dia tetap bersikeras untuk pengen mengambil motor itu, motor dari ibunya itu. Jadi si anak ini ibaratnya hanya bersikeras tetap pengen motor itu. Jadi, setelah itu kan juga Bapak sempat melontarkan statement ini, kalau menurut saya ini adalah statement yang cukup berat karena Bapak mengatakan siap, melepaskan jabatan begitu, demi membuat agar sang anak ini tidak bertindak durhaka untuk ibunya. Itu bagaimana Pak ceritanya? Apakah memang itu juga spontan dikatakan oleh Pak Priyo? Iya, karena gini, Mbak, waktu itu ya jujur, ya itu tadi memang semuanya spontanitas, Mbak. Mhm. Karena spontanitas saya waktu itu ya, sedih aja gitu kan, seorang perempuan tua, ibu, ya disakitin sama anaknya, dan memang kalau secara profesi gitu kan, di polisi ya tidak boleh menolak laporan gitu tidak Mhm. boleh, gitu. Tetapi di situ, ya waktu itu saya benar-benar ya ibaratnya rasa kasihan saya lah terhadap seorang ibu gitu kan. Jadi ya saya waktu itu bersikeras menolak dan makanya ya saya tahu konsekuensinya. Seandainya saya menolak laporan itu pasti saya dianggap tidak profesional kan Mhm. seperti itu dan saya ya siaplah menerima resikonya. Makanya saya berbicara seperti itu gitu. Ya andai kata misalnya memang saya harus ibaratnya dilepas jabatan dan segala macam ya itu ya sebuah konsekuensi yang saya harus bisa pertanggungjawabkan gitu, Mbak. Gitu. Tapi setelah kejadian itu bagaimana respon keluarga, rekan-rekan, sampai orang tua Pak Priyo sendiri? Jadi kalau untuk, eee, respon semuanya ya, baik dari keluarga, rekan-rekan, ataupun bahkan dari pimpinan pun, Mhm. pimpinan saya yaitu, Pak Kapolda pun, ya alhamdulillah ya, semuanya mengapresiasi tindakan saya, pada intinya, ya saya sudah berbuat, banyak yang mensupport saya karena saya sudah berbuat sesuai dengan baik ajaran agama maupun ajaran etika kita terhadap orang tua, ya terlepas dari, profesionalisme gitu, profesi gitu, terlepas dari profesi, ya apapun bentuknya. Tapi kembali lagi Mbak, dalam artian, dari segi kedinasan pun, eee, kami Polri juga bukan hanya dari, eee, ibaratnya bukan hanya dari unsur penegakan hukum Betul. saja, tapi kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan, kemudian dari sisi sosial bagaimana, budaya maupun agama bagaimana. Itu alhamdulillah sih, support semuanya. Dan itu juga yang membuat Pak Priyo mendapatkan penghargaan. Kalau boleh tahu itu penghargaan apa, Pak? Itu penghargaan atas, diskresi kepolisian dalam artian pengambilan keputusan pengambilan keputusan, di bidang penegakan penegakan hukum yang mendapatkan respon positif dari, berbagai elemen masyarakat. Tapi, apakah selama Bapak menjadi anggota kepolisian, pernah tidak sih mendapatkan kasus yang serupa? Seorang anak melaporkan ibunya, apakah pernah ada kasus semacam itu, Pak? Alhamdulillah sih baru sekali ini, Mbak, baru sekali ini. Oke. Makanya saya lumayan lumayan ya lumayan inilah, lumayan lumayan terkejut lah, Mhm. lumayan kaget juga gitu. Iya. Kok baru ada ya orang yang seperti ya itulah gitu. Update, yang saya baca adalah si ibu kemudian melaporkan balik anaknya dengan, kasus, apa namanya, masalah warisan itu tadi ya, Pak. Bagaimana respon Pak Priyo tentang hal Ya, itu? betul. Melaporkan balik kemudian si ibunya?
kalau respon saya, apa ya, ya karena ini bukan ranah saya juga ya, karena ini kan sudah yang melapornya kan bukan di Polres gitu kan, di Polres saya. Tapi ya pada intinya sih Mbak, kalau saya secara pribadi, saya sangat berharap sekali mereka bisa berbaikan, berdamai pada layaknya anak dan ibu lah, ya gitu. Saya sih sangat berharapnya ke sana. Sebenarnya juga saya sudah mencoba gitu kan menghubungi yang bersangkutan baik dari pihak anak maupun pihak ibu. Saya mencoba untuk ya kalau bisa selesai gitu kan. Tapi ya dari mereka masih sama-sama berkeras gitu kan, bersikeras. Jadi ya sudahlah kalau memang ini ya bukan ranah saya lagi gitu kan. Tapi Bapak berkali-kali menyinggung dan juga menganggap kalau sikap sang anak ini tidak sopan dengan ibunya. Benar-benar Bapak mengedepankan bagaimana memprioritaskan seorang ibu. Tapi kalau dari kacamata seorang AKP Prio, bagaimana sih sosok ibu sendiri untuk Bapak? Ibu ya. Wah, kalau ibu itu buat saya the one and only, Mbak. Jadi tidak tergantikan dan ibu itu buat saya apa ya? Bukan lebay ya, bukan lebay. Menurut saya bukan. Aduh, sorry, bukan berlebihan ya, bukan berlebihan. Tapi buat saya ya ibu ataupun orang tua lah, ibu dan bapak gitu. Ya ibaratnya itu memang malaikat yang berwujud ya. Jadi dalam artian ya pokoknya ya tidak tergantikan lah itu pokoknya. Semua pokoknya buat saya segalanya lah mereka itu. Makanya saya ya benar-benar kemarin itu ya benar-benar saya menganggap ibu itu ya bagaikan ibu saya gitu. Dalam artian saya membayangkan pada waktu itu ya seorang perempuan tua yang saya anggap wah ini kayak gambaran ibu saya gitu kan. Ya, makanya bukan saya bela sih dalam artian ya saya mencoba untuk gimana sih caranya untuk bisa menyelamatkan ibu ini gitu. Itu aja sih kemarin. Baik, tapi kalau seandainya berkaca dari kasus ini, apa sih yang ingin disampaikan oleh Bapak tentang perseteruan antara anak dan juga ibu? Apa yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin pesan saya ya atau yang ingin saya sampaikan dalam artian tidak pantaslah apabila anak berselisih dengan orang tuanya sendiri. Karena bukan apa-apa, ya kunci kebahagiaan kita, kunci kesuksesan kita itu berawal dari restu dari orang tua. Jadi dalam artian saya berpesan ya mungkin ya kepada generasi muda lah ibaratnya gitu kan. Generasi muda ataupun siapapun lah. Ya mungkin kalau berselisih dengan orang lain silakan, tapi ya kalau dengan orang tua janganlah, karena orang tua itu tidak ada gantinya. Terakhir, Pak Prio, saya ingin bertanya, apa sih yang ingin disampaikan oleh seorang AKP Prio untuk sosok ibu? Sosok ibu yang ingin saya sampaikan, pokoknya untuk seluruh ibu di dunia lah ya saya sampaikan seperti itu aja. Pokoknya insya Allah untuk seluruh ibu di dunia apabila mendidik, merawat anaknya dengan baik, ya insya Allah mungkin pintu surga dibukakan. Baik, Pak Prio, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya buat berbincang bersama kami Ya, di tribunnews.com. makasih. Iya Mbak. Semoga Ya lancar-lancar sama-sama, terus makasih. karirnya. Ya, Semoga amin. Makasih Mbak, sukses sehat selalu, amin. amin. Baik, terima kasih Pak Prio. Ya. Karena menolak laporan seorang anak yang ingin memenjarakan sang ibu. Nantinya masih akan banyak lagi sosok-sosok lain yang berbincang bersama saya di Tribun News on Cam. Jadi pastiin terus untuk selalu pantengin channel YouTube tribunnews.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.